Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Silakan. Ah. Hmm. Pertanyaannya apa tadi yang perlu? Enggak perlu menyesal gitu, enggak perlu apa tadi? Bertekad. Bertekad. Beda. Bertekad dengan ngulang lagi beda. Ya. Ini bertekad nih. Insya Allah diampuni. 3 tahun kemudian ngulang lagi. Ya. Taubat lagi, diterima? Diterima. Yang nggak diterima itu apa? Nyesel, ya nyesel. Zina, udah nggak lagi, nyesel. Tapi nggak ada tekad untuk tidak ngulang lagi. Ya ntar kalau ketemu dia, zina lagi dah. Gitu. Kalau nggak ketemu dia, nggak. Ya nggak diterima. Jadi harus bertekad pula. Gitu. Adapun ternyata mengulang lagi, tetap Allah Maha Pengampun, tekad lagi, gitu. Paham ya? Jadi beda. Bertekad dengan mengulang beda. Bertekad kan di hati. Kalau ngulang ya emang udah mengulang. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada pendapat bahwa kalau mengulang lagi nggak akan diampuni. Itu keliru. Yang benar cukup bertekad tidak ngulang lagi. Udah cukup sekali. Namanya tekad kan di hati. Mana ada hati bohong? Hati pasti jujur. Gitu. Yang satu lagi? Hah? Iya. Antum jangan beranggapan bahwa kalau nggak tobat nggak bakalan diampun. Nah, betul? Salah. Bertobat, insya Allah itu kemungkinan besar diampuni. Ketika tidak bertobat, apakah ada kemungkinan diampuni? Ada. Kalau diampuni hanya kalau tobat, Allah bukan Maha Pengampun. Justru Allah Maha Pengampun, tobat nggak tobat ada kemungkinan. Nah, salah satunya pelacur tadi. Memang nggak ada riwayat si pelacur ini bertaubat. Ya. Saking pengampunnya Allah, Allah mengampuni pelacur tersebut hanya gara-gara si pelacur memberi minum seekor anjing. Paham cowok ya? Orang yang bermaksiat dengan melihat yang haram terus padahal ingin berubah tapi tidak bisa. Bohong. Bohong penanya ini. Bisa. Bisa, masalahnya mau enggak? Gitu. Melihat perempuan cantik menundukkan pandangan. Siapa sih yang enggak bisa? Ya. Kecuali ada yang maksa menundukkan pandangan ini lagi ya. Kan enggak ada yang maksa. Jadi bohong kalau bilang saya enggak bisa, saya enggak mampu. Jujur aja saya enggak mau. Orang cantik banget, gitu. Jujur aja. Nggak mungkin. Pasti bisa, masalahnya mau apa enggak. Ya. Sama dengan penanya, saya futur nih. Dulu rajin ngaji, sekarang nggak pernah ngaji lagi, saya futur. Gimana caranya? Gampang banget.
Gampang banget. Ketika baca flyer ada pengajian nanti malam, ya udah datang. Siapa yang nggak bisa? Masalahnya mau apa enggak? Ya, kecuali kalau pokoknya seminggu ini harus hafal 1 juz ya, atau setengah juz. Ini ada yang bisa, ada yang nggak bisa, banyak yang nggak bisa. Maka Allah tidak wajibkan untuk menghafal setengah juz, bahkan 1 halaman dalam seminggu. Tidak semua orang bisa, maka tidak diwajibkan. Kalau tidak berbuat maksiat, semua orang bisa. Untuk sholat berjamaah ke masjid saat dengar azan, siapa yang nggak bisa? Begitu mudahnya. Kecuali dia lumpuh, nggak bisa jalan, baru bilang nggak bisa. Ya. Dosa-dosa apa saja yang bisa terhapus dengan istighfar? Semuanya. Ya kecuali syirik tentunya. Kalau dia tidak bertaubat dari syiriknya, tidak berhenti dari syirik. Walaupun sekali lagi tadi ya, tanpa istighfar, tanpa taubat bisa diampuni. Ya. Tapi ini tidak boleh. Kalau begitu nggak usah taubat, Allah Maha Pengampun, nggak boleh. Itu bodoh ya. Itu orang bodoh. Orang pintar itu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang selalu bisa menahan hawa nafsunya dan selalu melakukan amalan yang bermanfaat untuk dia waktu nanti mati. Ya. Apakah segala penyakit adalah hukuman atas dosa? Rahasia. Rahasia. Ya. Apakah manusia yang sedikit sekali dosanya seperti Rasulullah, para nabi, para rasul, tidak ada penyakit? Enggak juga kan? Nah, ini rahasia Allah. Bahwa ada penyakit, ada bencana, ada kebakaran, ada kebanjiran, disebabkan karena dosa-dosa manusia, betul. Betul sekali. Tapi memastikan tidak boleh. Kecuali yang sudah jelas dalilnya. Azab yang menimpa umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, itu sudah jelas. Betul-betul azab. Ya. Adapun yang menimpa si A, si B, si C, kita tidak boleh memastikan. Ya. Apalagi kita merendahkan dia. Jika bentar-bentar sakit, lalu kita bilang makanya jadi orang jangan pelit-pelit, ya, biar nggak gampang sakit kayak gitu, ya. Rajin sodako, nggak boleh. Karena itu kan gaib ini. Bisa karena dia pelit, bisa karena ini ujian dari Allah, kita nggak tahu. Ya, kita berikan nasihat saja secara umum. Bahwa orang yang ingin disehatkan badannya, perbanyaklah sedekah. Orang yang ingin dipanjangkan umurnya, perbanyaklah silaturahim. Orang yang ingin dilapangkan rezekinya, perbanyaklah silaturahim, sedekah, berdoa, haji, umrah. Ada ayat-ayat, ada dalil yang menyatakan bahwa perbuatan ini mendatangkan rezeki. Amal ini memanjangkan umur. Amal ini menjauhkan seseorang dari penyakit, musibah, dan seterusnya. Bolehkah kita mengincar iming-iming itu? Ya boleh sekali. Kalau nggak boleh, ngapain Allah sampaikan? Justru Allah menyampaikan lewat lisan Nabi SAW supaya kita mengejar iming-iming itu. Ya. Jadi boleh. Bukan berarti nggak ikhlas. Sedekah kok pingin sehat. Ikhlas. Karena memang itu janji dari Allah. Kecuali nggak ada janji, ya.
Apa misalnya baca sholawat supaya 3 kali atau 7 kali supaya dagangan laris. Boleh? Boleh? Gak ada riwayat, gak ada dalil. Tidak boleh kita ngarang sendiri. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.